Kelihatan nggak? Ya. Tapi ada yang sama nggak sih di grup itu kayaknya kayak gini videonya? Samain semua nggak apa-apa. Punya Anissa kayaknya. Anissa Maulida. Apa-apa ya sama. Okay. So you can explain what the site you has done. Semuanya nih. Just about what is deforestation and the reflection in your surrounding. Okay, I want to explain my gazette about deforestation. In summary, deforestation by humans is a form of human incursions towards nature and the surrounding environment. They are only concerned with their own affairs rather than protecting the nature that we should be preserving. How good it would be for us to protect the environment for the sustainability of our lives and nature for the better. So if you want to take care of your health, take care of your environment. Udah gitu aja bukan fit. Ntar Yes, yes. Ini boleh diskusi tanya jawab gitu ya, kayak mau nanya gitu boleh nggak sih? nanya, ntar nyari lagi jawabannya. Enggak, cuman pendapat doang. Kalau deforestation in your town itu kayak apa sih? Kalau tempat kan beda-beda ya. Kalau tempat beda itu banyak gak sih pohonnya itu yang ditebangin? Ini bukan kayak baca aja gitu ya, kayak kita presentasi praktek kemarin. Only opinion aja. Anissa, deforestation-nya tentang definition doang ya? Apa ada yang kayak tentang film atau gitu enggak? Enggak sih. Cuma pengertian, terus solusi, terus penyebab gitu loh. Kalau Padu? Ya biasa, cuma 3 doang. Some of our is the same on definitions. Jadi aku bikin PPT-nya ini ya kayak gitu juga. All definition, reflection, summary, sama conclusion gitu. Ya mau gimana? Paketnya enggak. Yeah, I have the vocabulary. Kayak kemarin aja. Let me discuss with English guys. Anissa, how about your deforestation?
Hah? Your opinion about deforestation, is that good for your life or that is bad for your environment? Iya. Baca boleh nggak sih? Dari nggak apa-apa. Deforestation itu Inggris ya. Deforestation refers to the decrease in forest areas across the world that are lost for other uses such as agricultural, croplands, urbanization, or mining activities. Is that your hometown mini deforestation, Lisa? What? Is that many deforestation in your hometown? Banyak gak sih deforestation di dekat kamu itu? Di dekat rumah? Dan di purpose itu buat apa tujuan deforestationnya? Nggak ada sih. Kalau di sini banyak lahan kosongnya, tapi cuma lahan kosong doang. Kayak lahan cuma rumputan gitu doang. How about you, Dil? Mas Adil. It's not good. Karena ya tidak ada penyerapan dan hutan menjadi gundul dan banjir. In my tuh kayak mini deforestations that for commercial purpose, for buat dibangun kayak ruko, perumahan, terus kayak gedung-gedung gitu. Nah, itu tuh kayak banyak pohon yang bisa bikin rindang gitu nggak sih, kayak lebih segar, terus tiba-tiba ditebang terus jadi bangunan, jadi vibes itu kayak panas banget gitu kan. Biasanya sih kayak gitu, udah banyak pembangunan kayak gitu makanya banyak deforestation. Dan menurutku kalau deforestation itu faktornya juga karena semakin banyak penduduk dan semakin banyak orang, makin banyak deforestation. Karena setiap orang itu pasti butuh lahan buat bangun rumah, buat usaha. Dan kalaupun mereka nggak bangun, mereka mau tinggal di mana gitu kan. Apalagi kan pasti mereka punya apa sih lahan yang dikasih orang tuanya dan itu masih berbentuk kayak hutan gitu atau kebun gitu kan pasti. Dan mereka jadikan itu ya rumah buat usaha mereka gitu. Dan kita tuh sulit ya buat menghindari deforestation karena itu kan termasuk kebutuhan. Kalau kita nggak nebang pohon, kalau kita nggak nyari lahan, kita nggak punya tempat gitu buat usaha, buat tinggal. Menurut kalian gimana? Kalau sebenarnya deforestation tuh bisa ini nggak sih, dicegah nggak sih kalau menurut kalian? Menurut saya sih bisa. Untuk mencegah deforestasi kan banyak solusi-solusi untuk deforestasi. Misalnya kayak kita, walaupun kita habis menebang pohon, kita bisa lagi tanam dengan yang baru. Sekali itu. Kita harus lestarikan lagi. Setelah tumbuh lagi. How we can plan if we are not have land. Jadi gimana kita mau nanam kalau kita nggak punya lahan? Ya, gunakan sebaik-baiknya lahan itu. Jadi lahan itu nggak semuanya buat bangunan semua. Pasti kan ada sisa dikit kayak walaupun itu sebuah karangan atau sepetak, itu harus ada yang tanaman hijaunya. Ya. Jadi sebenarnya deforestation ini 50-50 ya, bisa benar bisa salah. Benar ya karena
itu kan membantu kita buat usaha juga, buat bangun lahan dan nyetak uang lah isinya gitu. Tapi satu sisi ya ngambil lingkungan yang seharusnya seger, harusnya sehat, harusnya aman-aman aja gitu ya dari bencana kayak banjir segala macam. Ya terpaksa ya dibangun kayak gitu. Jadi sebenarnya salah nggak salah, tapi ya salah gitu. Kalau Nisa solusinya kira-kira apa sih buat masalah ini? Sama sih kayak Rika tadi, nanam pohon kembali. Kayak di halaman rumah kan pasti ada ya halamannya itu. Atau enggak belakang rumah. Gitu. Enggak deh. Anyone have feel the impact for deforestation? Kayak dampak bener-bener nyatanya yang terasa banget gitu. Adanya deforestation. Anyone have been felt that? If me, as in far along here, I don't feel like that. Kayak kalau banjir, I never feel banjir until now. Only only panasnya doang sih yang kerasa. Gak adanya pohon tuh panasnya kerasa. So what Giza who we will use for the presentation? Mau pakai punya siapa? Buatnya aja. Kalau ditanya kan kayak PPT siapa ini pakai? Giza siapa gitu. Kan kemarin udah punya aku nih. Punya aku dipakai kelompok 5. Rika dipakai kelompoknya Anissa Molinda ya. Iya, kelompok 5. Deal open your Giza deal. Kita lihat ada yang sama nggak sih? Sama videonya. Sama kayak punya siapa? Rika. Iya. Coba siapa tuh? Yang satunya, Rika. Rika satunya. Bukan cuma dari Bisa Rika yang satunya coba deh. Sama ya. sama juga. Masih only punya gue yang beda nih. Coba gue buka dia. Ini
sama juga ya. Boleh ganti video nggak sih? Kayaknya sih boleh. Boleh. Ada di salah satunya dia. Banana. Dekorasi. Apa tuh? Di luar negeri. Oh ya, itu aku mau bahas ini juga lupa. Kayak dampaknya buat alam, for the animals. Mereka kehilangan tempat tinggal. Kayak kalian pernah dengar gak sih kayak ada orang hutan, ada apa itu kayak monyet tapi bukan monyet yang di Kalimantan itu. Pokoknya itulah satwa-satwa liar yang harusnya punya rumah. Cuman karena Kalimantan dibangun jadi ibu kota, akhirnya banyak penebangan deforestasi di sana buat itu kepentingan untuk membangun bangunan di sana, buat pemerintahan, buat jalur tol. Kayak kasihan gak sih banyak hewan yang kehilangan tempat tinggalnya di sana. Dan pada akhirnya sisi buruknya hewan-hewan itu kemungkinan bisa punah dong karena akhirnya kehidupan manusia dan hewan liar di sana tuh kayak campur aduk dan banyak hewan liar tuh masuk ke pemukiman. Akhirnya hewan-hewan itu kayak dibunuh, di diusir padahal itu awalnya rumah mereka gitu. Seharusnya pemerintah menurutku ya nyediain solusi buat itu. Harusnya ada antisipasi. Padahal kan mereka tahu ya Kalimantan itu paru-paru dunia termasuk dan mereka main tebang-tebang aja. Mereka nggak mikirin akibatnya gitu buat Indonesia ke depannya, buat hewan-hewan yang ada di sana. Kalau mereka punah gimana? Kalau mereka terancam kehidupannya gimana? Jadi seharusnya itu ada evaluasi ya dari pemerintah di Kalimantan. Seharusnya nggak main asal tebang kayak gitu. Apalagi aku nggak tahu beritanya, kayaknya nggak ada apa sih itu kalau penanaman lagi itu penghijauan itu nggak ada di Kalimantan itu. Karena nggak ada lahan buat nanam lagi. Jadi kalau solusinya nanam tanaman lagi itu kayak kurang gimana gitu. Soalnya nggak ada lahan. Walaupun cuma ditanam pohon mangga di depan rumah itu impact-nya tuh nggak sebanding sama tanaman ribuan jutaan yang dipotong di sana gitu. Jadi belum ada solusinya ya buat satwa liar yang kehilangan rumah itu. Dia dipindahin kemana gitu sama pemerintah Indonesia. Jadi nggak setahu. Ke- kebanyakan setahu sih nggak ada ya, belum ada. Kayak pas mereka nemu orang utan di jalan itu kayak malah beberapa nih ditangkap, dijual, ditangkap, dipelihara di rumah mereka. Seharusnya kan dikasih ke penangkaran gitu. Kebanyakan mereka malah ditembak, dibunuh. Kan kalian tahu nggak sih beritanya yang orang utan dibunuh? Sekitar ada 10 apa 12 itu karena ganggu apa orang-orang yang lagi nemu-nemangin pohon itu. Kayak miris aja nggak sih? Padahal orang utan itu susah loh buat berkembang biak segala macam. Kalau untuk kan pohon ini kan bisa dipakai buat rumah sama pemakaian tisu. Kalau setauku kalau untuk bangunan atau keperluan industri ya, setauku mereka itu udah nyediain lahan sendiri gitu, beberapa hektar untuk kepentingan industri. Jadi mereka itu nggak nyentuh yang di alam liar gitu. Jadi mereka udah beli di suatu tempat berapa hektar gitu ya, 2 hektar, 3 hektar, itu buat ditanam tanaman gitu. Jadi pohon ini khusus buat industri. Jadi pohon ini itu nggak buat asal tebang doang. Mereka udah punya izin, udah punya jadi itu salah satu solusi menurutku ya. Jadi mereka nggak ngambil lahan yang di sebelah sana. Jadi mereka itu udah punya hitungan sendiri. Jadi beberapa tahun mereka nebang pohon yang udah mereka tanam dan mereka tanam lagi. Jadi nggak ngerusak lahan yang lain. Menurutku itu salah satu solusi yang baik sih.
Anyone have another opinion? Puluh menit lagi. So, mau pakai punya siapa guys? Yang beda cuma punya kamu doang. So, jadi in PPT itu ada kayak dampaknya ya, dampak dari deforestasi secara spesifik, yaitu buat hewan-hewan liar gitu. Buat yaitu animals, environment, bukan cuma human doang yang ngerasain Iya, deforestation. punya kamu yang terbaik. Nggak gitu juga, Fadil. Udah. Jadi itu ya poinnya. Ini ada Berarti yang selesai apa gimana? dapat di YouTube ntar yang diskusi kita ini ya. Ya, kita nunggu YouTuber Anissa mengupload di channelnya. Ya, I think this enough ya. Enough. Oke. Fadil udah gimana, Dil? Selesai?